Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan selalu menjaga diri supaya kita senantiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam keadaan beriman, bertakwa dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun kita berada. Harus tetap ingat dan beribadah, selalu tetap ingat, beriman dan bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun perbuatan kita harus kita salurkan, harus kita kaitkan, harus kita niatkan, itu adalah ibadah. Sehingga apapun perbuatan kita, amal perbuatan kita akan bernilai ibadah. Begitu juga dengan sholawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita membaca sholawat, itu tandanya bahwa kita cinta, senang, gembira, bahagia menjadi umat Nabi besar kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat beliau, pengikut beliau, tentunya selalu berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau, termasuk juga menjalankan, meniru, mengambil suri tauladan dari sejarah perjuangan beliau, bagaimana Rasulullah menegakkan agama Islam, bagaimana beliau mensyiarkan agama Islam sehingga agama Islam tersebar di muka bumi ini. Di sini kita dapat mengambil suri tauladan bahwa mulai detik ini, mulai sekarang ini, mulai saat ini, mari kita memiliki visi, misi, serta perasaan, pikiran, ucapan, dan gerakan supaya bagaimana Islam ini tersebar, supaya bagaimana Islam ini berkembang, supaya bagaimana iman dan takwa hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, melihat sejarah perjuangan Nabi besar kita Nabi Muhammad, mari kita berikhtiar dan berusaha setiap hari, setiap detik, setiap waktu supaya bergerak maju terus menerus, supaya Islam ini jaya, supaya umat Islam ini kompak, utuh, tegak, teguh, bersatu di dalam perjuangan. Hadirin, hadirat, pemirsa yang berbahagia. Sungguh ajaib bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati, jiwa, dan raga kita yang tiba-tiba terbentuk setelah dilahirkan oleh ibu kita.
Kita tidak tahu bagaimana kelengkapan tubuh kita ini diciptakan. Manusia hanya menjalankan tugasnya sebagai suami istri. Lalu tiba-tiba seorang istri mengandung dan akhirnya menjadi diri kita yang pada akhirnya menjadi tumpuan harapan semua orang dalam bersandiwara dan berpesta pora. Perlu kita pahami bahwa dalam bersandiwara dan berpesta pora harus kita ciptakan permainan yang wonderful dan enjoyable. Maka kita ini diibaratkan jadi tasak peti permainan. Sadarlah bahwa permainan dan pementasan yang terbaik adalah pementasan yang beralurkan dan bernaskan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dan khusus bagi warga Nahdlatul Wathon, hendaklah melihat alur cerita yang telah tertuang di dalam karangan guru besar kita, pahlawan nasional Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu beliau telah menulis buku wasiat renungan masa. Beliau telah menyampaikan fatwa-fatwa beliau di dalam pengajian-pengajian beliau. Begitu juga beliau salurkan pesan wasiat beliau, ajaran beliau lewat karya-karya, tulisan-tulisan beliau, dan juga lewat lagu perjuangan. Mari kita jadikan semua itu alur cerita yang bermanfaat sebagai referensi, sebagai panduan kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, supaya kita bisa mengarungi alur kehidupan ini, cerita kehidupan ini dengan baik dan benar, sesuai dengan nasihat, pesan, fatwa, dan harapan beliau. Dan juga kita maklumi bahwa tidak ada sutradara yang terbaik kecuali sutradara yang langsung alur cerita naskah tersebut disutradarai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat naskahnya, yaitu Al-Quran, dan juga disutradarai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya. Kemudian disutradarai oleh para ulama, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para ausfiya, dan orang-orang saleh. Dan kita khususnya bagi warga Nahdlatul Wathon, sutradara yang harus kita ikuti adalah guru besar kita, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Begitu juga dengan ulama-ulama yang sudah terkenal, yang memperjuangkan agama Islam ini dengan benar-benar, termasuk juga para aulia, para wali songo, para pendiri-pendiri organisasi Islam yang sudah jelas-jelas terkenal dan kemudian jelas-jelas telah membawa umat minaz zulumati ilan nur. Hadirin, hadirat, pemirsa yang berbahagia, hal-hal seperti itu harus kita pikirkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita. Dengan pengenalan diri tersebut, kita akan mengenal di mana sekarang kita berada. Contohnya, kita berada di bawah naungan dan jasa Nahdlatul Wathon.
dan sekaligus pendirinya, juga orang-orang yang terkait daripadanya, seperti orang tua, para guru, tuan guru, dosen, dan yang lain-lain, menjadi sebab-sebab keberadaan dan keberhasilan kita. Kita akan mengenal jasa-jasa mereka, terutama orang tua kita, guru besar kita, Bapak Maulana Syekh, yang sekian lama membina dan membimbing kita semua. Walaupun mungkin di antara kita secara tidak langsung bisa berhadapan dengan beliau, karena mungkin saat itu kita ini tidak terlalu mengenal NW, atau mungkin terlahir setelah beliau meninggal dunia. Namun perlu kita ingat bahwa berkat jasa-jasa beliau, Islam ini berjaya di NTB khususnya, dan di Indonesia serta di dunia pada umumnya. Berkat perjuangan beliau, Islam ini dikenal di tanah air dan bangsa kita ini. Ingatlah bahwa budi baik tak akan dilupakan dan akan terkenang selama-lamanya. Biar hancur badan tertanam di tanah, budi baik terkenang juga. Hanya Allah lah sebaik-baik pembalas bagi jasa-jasa mereka. Namun perlu kita ingat bahwa sebaik-baik orang adalah yang pandai membalas jasa kepada orang yang telah berjasa kepadanya. Karena ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Sesuatu perbuatan pasti ada balasannya. Atau ada hujan, ada balas, ada hari boleh balas. Sesuatu waktu ada yang membalas. Bapak Maulana Syekh adalah seorang ulama yang sangat berjasa kepada kita semua, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, salah satu cara membalas jasa-jasa beliau adalah dengan menjaga dan mengembangkan hasil karyanya, seperti Nahdlatul Wathon, sebuah karya sebagai karya atau kendaraan, perahu atau pesawat yang beliau pakai untuk menghidupkan agama, menegakkan iman takwa, dan membawa warganya dan umat Islam dan umat manusia menuju Jannatul Ma'wa. Jadi perjuangan beliau bersama para tuan guru dan ulama terdahulu dengan mati-matian dan penuh keringat menyebarkan agama Islam melalui organisasi Nahdlatul Wathon, hingga umat Islam tersebar ke penjuru bumi. Dengan mengingat sejarah perjuangan Bapak Maulana Syekh, kita akan bersyukur dan berterima kasih kepada beliau dengan menjaga dan menghidupkan ajarannya, bukan dengan cara apatis dan tidak peduli terhadap perkembangan yang ada. Apalagi kalau sampai menghina dan mengolok beliau, dan juga yang paling mengkhawatirkan adalah mengkotak-kotak beliau dengan ulama yang lainnya. Padahal mereka semuanya sangat berjasa, yang memiliki masing-masing kelebihan dan kelemahan. Akan tetapi berkat kebersamaan dan persatuan mereka, baru Islam ini berjaya. Persatuan mereka antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, ibarat dawat dengan kertas, bila boleh renggang terlepas.
Cara lain, tanda berterima kasih kepada Bapak Maulana Syekh adalah dengan memfokuskan diri, pikiran, dan gerakan kita untuk menghidupkan dan mengembangkan ajaran dan lembaga-lembaga yang pernah beliau bangun, dan melakukan sesuatu jangan setengah-setengah. Biar alang berdawat, biarlah hitam. Dan jangan pula melakukan pekerjaan dengan tidak cermat, umpama ayakan dawai, agar orang-orang yang betul-betul setia dan tersadar akan kebenaran ajaran persatuan yang selalu didengung-dengungkan, diserukan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Bahkan sudah tertuang di dalam ajaran, di dalam Al-Quran, Al-Hadis. Begitu penting yang namanya persatuan, sehingga guru besar kita Bapak Maulana Syekh di setiap pengajian beliau selalu mengharapkan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama khususnya dan umat Islam pada umumnya untuk selalu bersatu, untuk selalu bersama-sama, untuk selalu berjiwa murni, untuk selalu yakin, ikhlas, istiqomah, dan tidak berpecah belah. Nah, beliau sangat menginginkan persatuan tersebut supaya kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, sebagai abituren jangan sampai tidak bersatu. Amat jelaslah bedanya antara orang-orang yang mendukung misi persatuan dengan yang mengingkarinya. Karena orang mau 1000 daya, tidak mau 1000 dalih. Yang berarti bila orang menghendaki persatuan, pasti mendapat jalan. Akan tetapi bila tidak menghendaki, pasti mencari dalih. Hadirin, hadirat, pemirsa yang berbahagia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
يا أيها الناس إنا Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha teliti. Saudara-saudari, pemirsa, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Kesimpulannya adalah, mari kita menyadari diri, evaluasi diri, dan berpikir, tadabbur, tafakkur terhadap fakta dan data yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan umat. Mari kita sadari bahwa kita ini berada di dalam naungan jasa-jasa para orang tua kita, para guru kita,
jasa-jasa para ulama, para aulia, para asfiya, orang-orang alim, para sahabat, para tabi, dan jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya. Bersyukur terhadap jasa-jasa beliau berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus bagi warga Nahdlatul Wathon, salah satu tanda bersyukur kita terhadap adanya Nahdlatul Wathon, berdirinya Nahdlatul Wathon adalah dengan memperjuangkan, dengan mengamalkan dan mengembangkan ajaran-ajaran guru besar kita Bapak Maulana Syekh melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Dan salah satu ajaran beliau adalah wajib kompak membela agama. Persatuan adalah ajaran agama, sudah tertuang di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan para fatwa-fatwa para ulama, para aulia, nasihat para aulia, para ulama, para wali, dan nasihat orang-orang saleh. Oleh karena itu, mari kita bersatu, mari kita kompak dan utuh, tegak dan teguh, dan hindari berpecah belah. Demikianlah, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau sekiranya ada penyampaian yang salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.